dalam ilmu dunia, orang yang nggak punya ilmu pasti merusak. Dan banyak ya, kalau dalam ilmu dunia, kalau dia nggak punya ilmunya, nggak berani ngomong, Pak. Ya nggak? Orang yang nggak punya ilmu tentang komputer, terus kita persilakan ngomong tentang ilmu komputer, nggak berani dia. Saya nggak punya ilmunya. Tapi anehnya, kalau soal agama, ya berani ngomong. Padahal nggak punya ilmunya, tapi masalah agama berani ngomong. Subhanallah. Padahal Pak, kerusakan agama itu lebih berat daripada kerusakan dunia. Kalau kita berbicara tentang agama, pasti akan rusak agama. Berapa banyak penyimpangan muncul gara-gara berbicara tanpa ilmu dalam agama ini. Makanya Allah menjadikan berkata tanpa ilmu itu dosa yang paling berat. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, ya, al-fawahish, fahisyah, wal ithm, dan dosa, wal baghya bighairil haqq, dan berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Apa? Dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas nama Allah dengan apa yang kamu tidak ketahui, tidak punya ilmu. Lihat Pak, Allah menyebutkan yang Allah haramkan dalam ayat ini dimulai dari yang kecil dulu Pak. Fahisyah, naik dosa, naik berbuat zalim di muka bumi. Naik lagi apa? Berbuat syirik. Padahal syirik dosa paling besar nggak Pak? Syirik dosa paling besar. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup ayat itu dengan dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, "Wa amal qawlu 'ala Allah bila ilm, fa huwa ashaddu hadhihi al-muharramat tahriman." Adapun berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu, maka ia adalah keharaman yang paling berat. Wa a'dhamuha ithman, dan yang paling besar dosanya. Fahuwa ashaddu hadhil muharramat. Walihada dzukira fil martabati rabi'ah min maratibil muharramat allati ittafaqat 'alaiha syara'i wal adyan. Oleh karena itulah Allah menyebutkan berkata tanpa ilmu itu, kata beliau, martabat yang keempat, yang paling berat. Tadi yang sudah kita sebutkan. Pertama apa? Fahisyah. Kemudian apa? Dosa. Kemudian apa? Berbuat zalim di muka bumi. Kemudian apa? Syirik. Kemudian yang terakhir apa? Berkata tanpa ilmu. Iya. Wala tubahu bihal. Berkata tanpa ilmu itu tidak boleh dalam keadaan apapun. Ya. Bal la takunu illa muharramah. Berkata tanpa ilmu itu Pak, dalam keadaan apapun hukumnya haram. Walaysat kal maitah wad dam wa lahmal khinzir.
Alladhi yubahu fi halin duna hal. Beda dengan bangkai. Kalau bangkai haram. Haram nggak Pak? Haram. Kapan boleh makan bangkai? Kalau terpaksa, darurat, sudah tidak ada makanan lagi. Ya kan? Kalau sudah tidak ada makanan lagi, kalau kita nggak makan bangkai, menyebabkan kita mati, boleh makan bangkai. Tapi berkata tanpa ilmu, walaupun darurat, tetap nggak boleh. Haram. Sedarurat apapun, berkata tanpa ilmu tidak boleh. Jadi keharamannya dalam setiap keadaan. Beda dengan bangkai. Kalau bangkai, kalau selama masih ada makanan halal, nggak boleh makan bangkai. Sadaqas iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa innal muharramat naw'an. Muharramun lidzatihi la yubahu bihal. Wa muharramun tahrimuhu aridun fi waqtin duna waqt. Karena kata beliau, yang diharamkan ada dua macam. Ada yang diharamkan pada setiap keadaan. Ada lagi yang diharamkan pada satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Mas, ini baru mulai udah tidur gimana ini? Baru 10 menit udah bobo. Bangunin Pak, bangunin. Jangan tidur Pak, makanya jangan ember. Ya, kalau mau bobo baca doa Pak. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan Islam sadaqah iman. Nah ini Pak. Jadi berkata tanpa ilmu itu yang paling berat. Kenapa Allah tidak menutup ayat tadi dengan berbuat syirik, padahal syirik tidak dimaafkan oleh Allah. Orang yang mati di atas syirik mustahil masuk surga. Tapi kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu? Para ulama menyebutkan karena berkata tanpa ilmu itu sumbernya kesesatan, Pak. Munculnya syirik, kenapa? Akibat berkata tanpa ilmu. Orang yang membolehkan kesyirikan itu kan berkata tanpa ilmu. Boleh gak apa-apa berdoa kepada para wali. Kita katakan, kamu mengatakan gak apa-apa sementara Allah mengharamkan dalam Al-Quran. Bahkan kesyirikan orang-orang musyrikin akibat mereka berdoa kepada para wali. Kemudian kamu mengatakan boleh gak apa-apa. Ini kan berkata tanpa ilmu namanya. Ada orang pakai jimat, penangkal, katanya gak apa-apa, yang penting tawakalnya sama Allah. Kalau jimat ya cuma sebagai syariat saja katanya. Ini kan berkata tanpa ilmu. Mana ada Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakai jimat. Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, konsekuensinya tidak boleh kita memakai jimat. Orang pakai jimat pasti tawakalnya kepada jimat, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membolehkan praktek-praktek klinik kesyirikan, itu akibat berkata tanpa ilmu. Apa-apa jadi dukun. Ya, selama tujuan profesinya untuk cari duit, apa-apa katanya. Ada orang mengatakan, kamu ngapain pergi ke dukun? Cuma syariat aja kok Pak. Syariat apaan? Syariat siapa? Syariat Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk datang ke dukun. Kata Rasulullah, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Subhanallah, saudaraku seiman. Munculnya berbagai macam kesyirikan akibat berkata tanpa ilmu. Mereka yang menyembah matahari, akibat berkata tanpa ilmu. Katanya matahari itu Tuhan. Kita katakan Tuhan apanya?
Apakah yang menciptakan alam semesta ini matahari? Mereka tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa matahari itu Tuhan, Pak. Yang menyembah sapi. Mana buktinya bahwa sapi Tuhan? Apakah sapi yang memberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia? Pasti mereka berkata, tidak. Terus mereka mengatakan, tapi ini hewan sakral. Ya buktinya mana? Itu kan cuma dugaan-dugaan nenek moyang kalian saja. Pasti alasannya kembali ke nenek moyang biasanya, Pak. Persis seperti yang diucapkan oleh orang musyrikin Quraisy. Fa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa kata mereka, Pak? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ternyata dalilnya nenek moyang. Gak ada bukti, gak ada dalil. Makanya Allah mengatakan tentang orang musyrikin itu apa? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan saja dan hawa nafsu. Gak punya bukti sama sekali. Gak punya keterangannya sama sekali. Gak punya ilmu sama sekali. Keyakinan-keyakinan di masyarakat, Pak, yang berbau syirik, tatayur, semua itu tanpa ilmu. Ada orang mau nikah, dihitung dulu harinya. Hitung hari. Bahkan namanya jadi hitung. Kalau nggak pas, ini nggak cocok ini. Nanti rumah tangganya bakalan berabe. Ini kesyirikan. Dan tanpa ilmu. Mana buktinya dari Allah dan Rasulnya, dari pencipta langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi? Nggak ada. Semua hanya dugaan-dugaan yang dijadikan sebagai keyakinan. Pak, kalau Bapak nggak punya ilmunya, kira-kira akan menimbulkan keyakinan nggak, Pak? Hah? Kalau nggak punya ilmunya, tidak mungkin menimbulkan keyakinan. Keyakinan itu muncul setelah kita tahu ilmunya. Tapi anehnya banyak keyakinan-keyakinan nggak punya ilmunya. Dan dianggap sebagai keyakinan. Keyakinan-keyakinan masyarakat. Ini hari sial, ini hari bagus. Apa ada ilmunya? Nggak ada ilmunya sama sekali, Pak. Tapi anehnya kenapa jadikan keyakinan? Oh, buktinya si Anu waktu dia aktivitas di hari sial, dia sial. Tapi si Anu enggak. Ya. Apakah hanya karena yang sial 1, 2, 3, sementara jutaan manusia yang beraktivitas di hari itu enggak sial? Kita jadikan sebagai pedoman bahwa itu hari sial? Keilmuan seperti apa seperti itu? Sama sekali tidak berdasarkan penelitian, bukti-bukti empiris maupun yang lainnya, nggak ada. Nah ini Pak, akibat berkata tanpa ilmu muncul syirik. Muncul apa? Syirik. Akibat berkata tanpa ilmu muncul bid'ah. Muncul apa? Bid'ah. Baik bid'ah di dalam akidah, ini yang paling berat. Ataupun bid'ah dalam ibadah. Saudaraku seiman, adanya keyakinan bahwa orang katanya kalau baru mati, ya, rohnya masih ada di rumahnya 40 hari. Ada nggak kajian untuk keyakinan di masyarakat? Ada. Tanya ke mereka, mana dalilnya? Buktinya kemarin saya ketemu sama orang yang udah mati. Betul itu rohnya. Dari mana kamu tahu itu rohnya?
seiman. Bisa jadi itu jin korin. Sementara ayat tegas mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin balik lagi ke dunia. Jelas ini keyakinan yang bid'ah, Pak. Yang jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran. Akibat berkata tanpa keyakinan Khawarij bahwa pelaku dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam. Ini keyakinan yang jelas tidak didasarkan ilmu yang benar. Hanya karena dia mengambil beberapa dalil yang menunjukkan seakan-akan pelaku dosa besar kafir. Seperti sabda Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut mukmin. Kata mereka, kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Sementara dalam hadis lain disebutkan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji dari kesombongan. Ini hadis nggak mau dipakai sama mereka karena tidak sesuai dengan keinginannya, Pak. Akhirnya berkata tanpa ilmu. Orang yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, akibat apa? Berkata tanpa ilmu. Nggak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Hanya mengandalkan akal-akalan. Katanya kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh arasy dong. Allah butuh tempat dong. Jadi dia bayangkan di otaknya seakan-akan Allah itu seperti orang, Pak. Orang kalau berada di atas sesuatu, dia butuh tempat. Inilah akibat, Pak. Kalau kita mendengarkan sifat Allah lalu dibayangkan dengan akal kita, pasti yang akan terbayang adalah sifat makhluk. Akhirnya mengatakan apa? Berarti Allah butuh tempat dong. Kalau butuh tempat, berarti Allah makhluk dong. Ini nggak mungkin. Akhirnya ditolak gitu, Pak. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah beristiwa di atas arasy dan Allah berada di atas banyak sekali. Sampai kata Ibnu Qayyim ada 1000 dalil lebih. Sampai Ibnu Qayyim menulis buku Ijtima' Juyush Islamiyah. Berkumpulnya pasukan-pasukan Islam untuk memerangi kaum Jahmiyah Mu'attilah. Maksudnya pasukan di sini dalil. Di situ beliau menyebutkan 1000 dalil yang menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah berada di langit. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belum lagi bid'ah ibadah. Orang yang berbuat bid'ah ibadah, Pak, membuat bid'ah dalam ibadah akibat berkata tanpa ilmu. Contoh misalnya, orang yang merayakan kelahiran Nabi. Kita tanya, mana dalilnya Rasulullah merayakan? Nggak ada. Mana dalilnya? Mereka bawa dalil-dalil yang sifatnya umum, Pak, untuk dipaksakan. Contohnya apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmati fal bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Tuh, kita disuruh bergembira katanya. Sementara kelahiran Nabi itu rahmat Allah yang sangat agung. Kita disuruh gembira. Ketika kita tanya, apa maksudnya bergembira dengan rahmat Allah di situ? Ya. Apakah gembiranya dengan cara merayakan kelahiran Nabi? Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Rasulullah, para sahabat, atau kamu? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, gak ada tuh yang merayakan. Kalau kamu tiba-tiba merayakan berdasarkan pemahaman siapa yang kamu ikuti? Ada ulama bukan dalil, Mas. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma' salaf. Gak ada. Makanya berkata tanpa ilmu, saudaraku seiman. Ada orang zikir kepalanya muter-muter, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ketika kita tanya, apa ada Rasulullah SAW kalau mengucapkan la ilallah muter-muter kepala? Mereka tidak akan temukan itu. Mereka hanya menyebutkan hadis. Tapi kan ada hadisnya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, hadisnya sahih. Tapi dengan cara muter-muter dari mana? Ada Rasulullah SAW muterin kepala saat mengucapkan la ilaha illallah. Mereka temukan. Saudara keiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya apa? Gara-gara berkata tanpa ilmu muncul ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian berusaha cari-cari alasan, Pak. Kalau tahlilan bid'ah berarti pesawat bid'ah dong. Ya. Mereka samakan urusan agama dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia telah ada ayat yang menyebutkan bahwa pada asalnya halal. Surat Al-Baqarah ayat 29. Sedangkan urusan agama itu milik Allah. Yang berhak membuat syariat hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman. Munculnya berbagai macam penyimpangan, semua akibat berkata tanpa ilmu, Pak. Makanya berkata tanpa ilmu rusak ini, Pak. Ya. Bikin kaidah-kaidah sendiri yang tidak ada dalilnya sama sekali. Para ulama memberikan kaidah pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Sama mereka bikin kaidah lagi dibalik. Pada asalnya ibadah boleh sampai ada dalil yang melarang. Akhirnya apa? Semua orang yang bikin ibadah pada asalnya boleh sampai ada dalil yang apa? Yang melarang. Maka kita katakan kepada mereka, oh, kalau gitu saya sholat subuhnya 4 rakaat. Ada dalil yang melarang? Ada nggak? Nggak ada. Yang satu berkata, kalau gitu saya sholat zuhurnya 2 rakaat. Ada dalil yang melarang? Ya selama nggak ada yang melarang, boleh-boleh aja gitu. Rusak agama kita nih, Pak, kalau seperti itu. Ini kaidah sama sekali tidak ditujukan oleh dalil. Murni karena ngikutin hawa nafsu, saudaraku. Mensahihkan hadis dengan tanpa ilmu atau mendoifkan dengan tanpa ilmu. Seenaknya. Tanpa ada penjelasan penjelasannya, bagaimana secara ilmiahnya. Rusak nanti agama nih, Pak. Hadis riwayat Muslim dicari di Sahih Muslim nggak ada. Ternyata yang bikin Pak Muslim. Banyak nggak tuh hadis-hadis yang kayak gituan tersebar di masyarakat? Dinisbatkan kepada para ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Setelah dicek langsung ke buku kitabnya, nggak ada. Banyak di zaman sekarang nih, Pak. Biasanya kalau di bulan Rajab muncul tuh hadis tentang keutamaan puasa Rajab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 20. Padahal kata Ibnu Hajar hadisnya palsu. Semua ulama sepakat akan kepalsuannya. Sebelum Ramadan tuh muncul hadis, Pak. Ya, siapa yang belum minta maaf, ya Allah abaikan orang yang belum minta maaf sama orang tuanya. Belum minta maaf sama siapa? Sama tetangganya. Ya. Padahal itu hadis tidak ada sama sekali dalam kitab-kitab ulama. Anehnya disebutkan di situ HR Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim yang mana kita nggak tahu. Subhanallah. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Semua ini akibat berkata tanpa ilmu, bicara. Jadi Pak,
Berbicara tanpa ilmu, akibatnya sangat berbahaya sekali untuk kemurnian agama Islam. Masalah dunia saja sudah saya sebutkan tadi. Kalau orang berbicara tanpa ilmu tentang masalah dunia, rusak itu dunia. Maka kalau ada orang berbicara dengan tanpa ilmu tentang masalah din agama ini, maka rusak itu agama. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa sebab-sebabnya, Pak? Kenapa sih bisa muncul berkata tanpa ilmu itu, Pak? Banyak faktor, yang menyebabkan orang itu berkata tanpa ilmu. Yang pertama, yaitu bangga dengan akal. Bangga dengan apa? Akal. Dan ini, Pak, merupakan penyakit yang memang asalnya itu dari iblis laknatullah. Iblis yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Ketika Allah bertanya, "Mamanaka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada Adam, hai iblis? Allah tanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis, Pak? Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sedangkan api lebih baik daripada tanah. Harusnya dia sujud sama aku. Lihat, Pak, dia menolak dalil perintah Allah dengan apa? Akal. Muncul firqah Mu'tazilah, muncul firqah Asy'ariyah. Kemudian mereka seperti Fakhrul Razi bikin kaidah. Apabila dalil bertabrakan dengan akal, maka dalil itu harus ditolak atau ditafsirkan sesuai dengan akal. Akibat apa? Karena mereka punya keyakinan bahwa dalil akal itu qat'i, pasti. Sedangkan dalil Quran, hadis itu katanya dhonni, dugaan saja. Ngeri, Pak. Akibat mendewakan akal, akibatnya apa, Pak? Dalil ditolak kalau tidak sesuai dengan apa? Akal. Apakah pernah Rasulullah SAW menolak dalil karena tidak sesuai dengan akal? Apakah pernah Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menolak dalil kalau tidak sesuai dengan akal? Ali bin Abi Thalib berkata, "Laukana dinu birra'i," kalaulah agama kita ini hanya berdasarkan akal saja, lakana asfalul khuf aula bil masi min a'la. Tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian apa? Atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas. Karena kan yang nginjek kotoran yang mana, Pak? Bawah. Tapi kok sama Rasulullah yang diusap bagian atas? Masuk akal enggak? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama kita berdasarkan akal, ini enggak masuk akal. Antum kentut, tapi yang dicuci wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa enggak pantatnya? Kalau kita cerna pakai akal, enggak masuk akal, Pak. Banyak perkara agama ini kalau kita cerna pakai akal susah kita cerna, Pak. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa sholat zuhur dan asar 4 rakaat, kenapa enggak 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Coba antum pikirkan dengan akal, antum enggak bakalan kepikir, Pak. Karena itu murni pensyariatan dari Rabbul Alamin. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak pengabaran Rasulullah SAW yang Rasul kabarkan tentang masalah-masalah yang sifatnya gaib tidak masuk di akal. Rasulullah mengabarkan tentang adanya adab kubur. Apakah kita bisa mencerna adab kubur?
Tidak bisa. Coba antum gali kuburan. Apa antum mendapatkan di situ godamnya malaikat ketinggalan? Gak bakalan. Terus gimana kalau ada orang yang mati dimakan ikan? Terus diadabnya gimana? Gimana orang yang tubuhnya dibakar? Terus diadabnya gimana? Kita katakan, akhi, itu alam barzakh. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kewajiban kita adalah katakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina. Tak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita untuk menolak dalil dengan akal. Tak ada. Yang ada Allah menyuruh agar kita berakal. Menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk menolak dalil. Makanya Allah mengatakan, afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apa kalian tidak berpikir? Ya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menolak dalil dengan apa? Akal kita, saudara muslim. Nah, akibat mendewakan akal, Pak, akhirnya berani dia berbicara tanpa ilmu. Sesuai dengan akal-akalannya saja. Dan ini biasanya, Pak, penyakit ini, Pak, seringkali menghantui orang-orang yang merasa dirinya intelek. Merasa, gelarnya profesor. Pada profesornya dalam ilmu teknik. Merasa dirinya profesor, doktor. Padahal dalam ilmu pertanian. Tapi kalau ngomong masalah agama, sok taunya minta ampun. Banyak itu, Pak, di negeri kita. Orang-orang kayak ginian ini, Pak. Kalau ngomong masalah agama, sok taunya minta ampun sudah. Karena merasa dia punya titel. Pas kita suruh baca Quran, tajwidnya aja berantakan. Kita suruh baca kitab gundul, boro-boro bisa. Terus seenak-enaknya menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Waduh, hancur agama kita ini, Pak. Oleh orang-orang seperti ini, Pak. Orang kalau sudah mengandalkan akal, lalu dia menganggap bahwa akalnya itu yang terbaik, sekolah sudah. Tanda buruk. Ya. Petanda ini orang akan lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaikinya. Allah musta'an wa'alaitikla. Makanya, Pak, ya, di sini ini sebab yang pertama, Pak, yang akib berkata tanpa ilmu. Sebab yang kedua berkata tanpa ilmu apa, Pak? Yaitu husnudon terhadap nenek moyang. Mengagungkan nenek moyang dan menganggap bahwa nenek moyang itu dalil. Menganggap nenek moyang apa? Dalil. Katanya nenek moyang kita ini sudah banyak makan garam. Saking banyaknya jadi keasinan. Ya. Ya begitu. Di masyarakat kita itu, Pak, sangat mengagungkan keyakinan nenek moyang. Ya, ketika ditanya kenapa harus nenek moyang? Oh enggak, nenek moyang kita itu sudah banyak makan garam, nak. Ya, sudah banyak pengalamannya dari kita. Ketika kita tanya, apakah nenek moyang itu dalil? Atau Al-Quran dan hadis yang jadi dalil? Mana dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang menyebutkan bahwa nenek moyang itu dalil? Nggak bisa jawab, Pak. Akhirnya mereka berkata apa? Hormati keyakinan kami. Ya. Ngambek, Pak, biasanya, Pak. Karena sudah tidak punya dalil. Sadaqu seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini banyak di masyarakat kita masalahnya, Pak. Mengikuti keyakinan nenek. Kalau keyakinan nenek moyangnya itu sesuai dengan dalil sih alhamdulillah, gak masalah.
Lah ini keyakinan nenek moyangnya nggak sesuai dengan dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab yang kedua yang menyebabkan orang itu berkata tanpa ilmu, Pak. Ya, menganggap bahwa nenek moyang itu sebagai apa? Dalil. Sebab yang ketiga, Pak, yang menyebabkan seseorang berani berkata tanpa ilmu, sedikitnya rasa takut kepada Allah. Dan ada rasa sombong di hatinya. Orang yang tidak takut pada Allah, terus kemudian di hatinya ada rasa sombong, merasa dirinya hebat, dan tidak menyadari akan kebodohannya, berani dia berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, orang bodoh itu ada dua. Yang pertama, orang yang bodoh, tapi menyadari dirinya bodoh. Ini selamat. Orang yang bodoh, tapi menyadari dirinya apa? Bodoh. Orang ini selamat. Ketika dia sadar dirinya bodoh, nggak tahu, dia akan diem. Nggak berani bicara. Yang kedua, orang bodoh, tapi nggak merasa dirinya apa? Bodoh. Merasa dirinya hebat, berilmu. Seperti kucing ketika ngaca, melihat dirinya singa. Padahal kucing. Seperti ini jadinya, Pak. Nah, yang kedua ini yang berbahaya. Orang yang bodoh, nggak menyadari dirinya bodoh, tapi dia merasa dirinya hebat. Akibatnya apa? Berani dia ngomong masalah agama. Padahal dia tidak punya ilmu sama sekali. Dan pastinya Pak akan mengandalkan apa? Akal pikirannya sendiri. Pemahamannya sendiri. Dan yang jenis seperti ini pun di negeri kita banyak, Pak. Ya. Berapa banyak dalil yang mereka tolak hanya karena tidak sesuai dengan keinginan dan pemahaman, saudaraku seiman. Kemudian sebab yang keempat, yang menyebabkan orang berkata tanpa ilmu, ngikutin hawa nafsu, Pak. Mengikuti keinginan dirinya saja, apa yang dia inginkan. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu ini, Pak, orang yang paling berbahaya untuk agama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, manusia yang paling sesat di dunia itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Apa kata Allah? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang paling tersesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Tanda orang ngikutin hawa nafsu apa, Pak? Hah? Tanda orang yang ngikutin hawa nafsu biasanya, Pak, mengamalkan dulu, meyakini dulu, baru cari-cari dalil yang sesuai. Ya. Dia amalkan dulu, dia lakukan dulu, dia yakini dulu, baru kemudian cari apa? Dalil yang sesuai. Beda dengan pengikut dalil. Pengikut dalil itu cari dalil dulu. Ketemu dalil, baru dia amalkan dan yakin. Nah, ini baru pengikut dalil nih. Kalau pengikut hawa nafsu ya tadi. Ya, meyakini dulu, mengamalkan dulu, baru cari-cari pembenaran. Bukan cari kebenaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya apa? Memaksakan diri untuk membawakan dalil agar sesuai dengan keinginannya. Contoh, orang yang membolehkan tawasulan kepada mayat. Berusaha cari-cari apa? Dalil. Ketemu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan carilah wasilah kepada Allah. Tuh, kata mereka, ayat ini membolehkan kita tawasul. Karena Allah menyuruh kita untuk mencari wasilah perantara kepada Allah.
Sementara mayat ini perantara kita. Kita katakan kepada mereka, ayat itu tidak ada satupun penafsiran ulama yang memahami demikian. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan tentang penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud wasilah dalam ayat itu adalah amalan saleh. Dan tawasul dengan melalui amal soleh boleh dengan ijma' para ulama. Karena itu ditunjukkan oleh dalil. Tapi ayat itu dijadikan dalil untuk membolehkan tawasulan kepada mayat. Sementara ayat itu sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Nah itu Pak, cari-cari apa? Dalil. Orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, cari-cari dalil. Ada dalilnya yang menentukan bahwa para sahabat itu kafir setelah Rasulullah wafat katanya. Mana dalilnya? Hadis tentang Telaga Haud. Di mana Rasulullah SAW nanti akan menunggu umatnya di Telaga Haud. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayahtalija aqwamun min ummati." Maka ada beberapa orang yang tidak bisa minum dari Telaga Haud. Beberapa kaum tidak bisa meminum. Lalu aku panggil mereka, ashabi, para sahabatku kemari. Lalu dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka kemudian aku berkata, suhqan liman baddala ba'di. Celaka bagi orang yang mengubah-ubah setelahku. Ini dalil dijadikan oleh orang Syiah, Pak, untuk mengkafirkan para sahabat. Padahal kata para ulama dalil ini maksudnya adalah mereka-mereka yang waktu di akhir hayat Rasulullah berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, banyak yang murtad dari agama Islam. Ada yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada yang mengikuti nabi palsu yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Dan secara sejarah tidak ada satupun sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor yang murtad dari agama Islam. Tapi itu dalil dijadikan untuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. La haula wa la quwata illa billah. Padahal Rasulullah SAW sudah menjamin Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, kata Rasulullah SAW. Tapi karena nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, Pak, ditolak gitu. Hadis-hadis. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, orang kalau sudah ngikutin hawa nafsu, wah bahaya banget, Pak. Ya. Semua dalil yang tidak sesuai dengan keinginannya dia akan tolak, Pak. Atau dia tafsirkan sesuai dengan keinginan dia, Pak. Pasti itu, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhir di antara sebab berkata tanpa ilmu. Di antara sebab berkata tanpa apa? Ilmu. Adanya pendidikan yang salah dalam mendidik. Contoh di zaman sekarang nih, Pak. Di zaman sekarang ini, Pak, anak-anak kecil dilatih untuk pandai berceramah. Sampai dibikin namanya pildacil. Tahu nggak tahu pildacil? Pemilihan dai kecil. Jadi anak-anak itu dilatih supaya pandai bicara, pandai beretorika. Orang tuanya bangga lagi kalau anaknya jadi juara. Di zaman salaf, anak kecil disuruh menuntut ilmu dulu. Di zaman dulu, anak kecil disuruh ngapalin Quran dulu, ngapalin hadis, kuatkan dulu ilmu. Nanti kalau sudah matang ilmu aja, baru bicara. Kalau sekarang enggak, anak kecil disuruh pintar ngomong, Pak. Ini salah dalam pendidikan, saudaraku seiman. Anak kecil biarkan mereka tumbuh dengan ilmu, biarkan.
Suruh mereka menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Suruh mereka sungguh-sungguh mempelajari ilmu din. Nanti kalau sudah matang ilmunya, silakan. Demikian pula pendidikan, Pak. Di sebagian ya gaya-gaya orang-orang yang sebagian mahasiswa itu mereka bikin halakoh. Nanti ya yang dianggap ustadznya itulah murabinya gitu mengatakan, menurut kamu tafsir ayat ini gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Satu persatu disuruh nafsirin ayat sendiri-sendiri. Padahal untuk menafsirkan Quran tuh butuh ilmu alat, Pak. Setidaknya merujuk kitab tafsir para ulama. Tapi ini enggak, sama si murabinya dilatih supaya murid-muridnya berani nafsirin Quran sendiri. Berani nafsirin hadis sendiri. Ya akhi, ini bahaya banget saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Harusnya kita didik anak murid kita untuk apa? Supaya kalau berbicara dengan ilmu. Kamu coba cari tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan kamu tulis nanti, kasih laporannya. Nah kalau seperti ini benar. Ini namanya mendidik orang supaya ilmiah. Mendidik orang supaya merujuk kita para ulama. Karena kita bukan ulama. Ya. Kita didik misalnya si fulan, coba kamu rujuk kitab-kitab Syekh Albani tentang hadis ini, sahih apa dhaifnya. Cari, kalau memang hadis ini dhaif, nanti kamu catat sebabnya apa. Kalau hadis ini sahih, catat juga supaya kamu nanti jelaskan. Nah seperti ini mendidik Pak, supaya orang itu apa? Jelas dasarnya apa. Salah pendidikan ini bahaya sekali Pak. Mendidik orang supaya berani berkata tanpa ilmu itu ngeri nanti Pak. Akibatnya akan nanti muncul orang-orang yang seenaknya bicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan orang berkata tanpa ilmu saudaraku apalagi malas mencari dalil. Sudah malas, ya, sudah gitu mengandalkan pemahamannya sendiri sudah, rusak sudah. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Sayatikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fajadiluhum bis sunan fa inna ahlas sunan a'raf li kitabillah. Nanti akan datang suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka lawan mereka, debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang paling paham sunnah, dia yang paling paham tentang kitabullah. Nah, orang kalau malas Pak, mencari dalil, ya, mencari penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in, akhirnya apa? Mengandalkan apa? Pemahaman. Rusak, Pak. Ya. Umar bin Khattab juga berkata, "Iyyakum wa ashabur ra'i." Hati-hati kalian dengan orang-orang yang hanya mengandalkan apa? Akal dan pemahamannya saja. Ayathumus sunan an yahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafalkan sunnah Rasul SAW. Akibatnya mereka mengandalkan apa? Bahaya. Orang-orang seperti ini kalau kita temukan orang kayak ginian Pak, hati-hati Pak, hindari orang kayak ginian Pak. Sahabat qasiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini di antara sebab-sebab Pak yang menyebabkan orang itu berani apa? Berbicara tanpa ilmu.
Maka kita yang udah ngaji, Pak, yang udah paham, kalau tidak punya ilmunya, yang lebih selamat apa? Imam Malik ditanya oleh seseorang 10 pertanyaan. Dijawab semuanya 10 pertanyaan dengan la adri, nggak tahu. Padahal beliau Imam Malik, ulama besar. Lalu si penanya berkata, wahai Imam Malik, nanti saya akan sampaikan apa kepada orang-orang yang ada di kaum saya. Sementara engkau hanya mengatakan aku tidak tahu. Bilang saja kepada kaummu, kata Imam Malik. Bahwa Imam Malik tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Banyak ustadz, Pak, merasa malu untuk dikatakan tidak tahu. Ketika ditanya, nggak tahu sebetulnya, tapi malu. Kalau saya bilang nggak tahu, wah bisa jatuh nih. Akhirnya apa? Maksa-maksain diri jawab, padahal nggak punya apa? Ilmunya. Akhirnya pasti jatuh pada kesalahan. Pasti itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya para ulama menganjurkan agar mereka yang tidak tahu diam saja udah. Kalau ditanya dan tidak tahu jawabannya, jangan malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Antum kalau dapatkan seorang ustadz, saat ditanya dia nggak tahu jawabannya, dia berani berkata saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ini insya Allah ustadz ini bisa terpercaya, Pak. Ini ustadz punya rasa takut kepada Allah. Takut dia untuk berkata tanpa apa? Ilmu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, bagaimana supaya fenomena berkata tanpa ilmu ini bisa diatasi, saudaraku? Tentunya yang pertama, Pak, penting kita untuk memotivasi orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, ya, kita bisa bicara dengan ilmiah, dengan dalil, dengan hujjah. Dan anjurkan orang belajar dengan langsung tahu dalilnya. Setiap permasalahan ada dalilnya. Karena hakikat ilmu itu apa, Pak? Hakikat ilmu itu, kata Imam Adz-Dzahabi, al-ilmu qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitamwih. Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah kita penting ini 3 perkara ini, Pak. Dan 3 ini bisa rusak gara-gara apa, Pak? Terlalu mengagungkan taklid. Udah kita taklid aja. Cukup kita taklid sama ulama, cukup kita taklid pada akhirnya nggak mau tahu, tidak mau belajar dalil. Betul, taklid buat orang awam memang harus. Tapi bukan berarti orang awam terus-menerus jadi apa? Muqallid. Setidaknya orang awam itu tahu dalilnya apa. Makanya Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid membedakan antara ittiba dan taklid. Beliau mengatakan bahwa taklid artinya mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Antum datang ke Ustadz, hukum ini boleh apa haram? Kata Ustadz, boleh. Wah, makasih Ustadz. Berarti antum taklid. Ittiba artinya mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dalil. Nah, ittiba ini, Pak, sebaiknya kita ittiba, jangan apa? Taklid. Ketika antum tanya ke Ustadz, afwan, dalilnya apa Ustadz?
Kemudian si ustadz pun membawakan dalilnya ini, hujahnya ini, argumentasinya ini. Di situ Pak akan tumbuh jiwa ilmiah kita. Pak. Tumbuh jiwa ilmiah kita. Makanya tidak tercela seorang murid nanya dalil. Dan memang itu haknya murid. Justru kita merasa heran dengan sebagian kiai ketika ditanya dalil ngambek. Pak Yai, dalilnya apa? Kamu ngapain tanya-tanya dalil? Nanti dijelasin kamu nggak bakalan paham. Ya justru Pak Yainya lah yang memahamkan. Itu hak murid, saudara. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Abbas pernah berdebat dengan seorang tentang apakah Musa yang bertemu dengan Khadir itu Musanya Banu Israel atau bukan. Tak lama lewatlah seorang sahabat yang bernama Ka'ab. Ya. Lalu kemudian dipanggil oleh Abu Ibnu Abbas, kemarilah. Apakah engkau pernah dengar dari Rasulullah SAW hadis tentang kisah Musa dan Khadir? Ya, Nabi Ibnu Abbas bertanya dalil kepada seorang apa? Sahabat. Kata sahabat ini Pak, ya aku pernah mendengar itu. Lalu ia pun membawakan hadis tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khadir. Masya Allah. Ibnu Abbas pernah debat sama Zaid bin Thabit. Ya. Gara-gara tentang permasalahan apakah wanita yang sedang haid ketika haji dan belum tawaf wada boleh pergi pulang tanpa harus tawaf wada atau harus menunggu dulu sampai selesai haid baru tawaf wada baru boleh pulang. Ibnu Abbas berkata apa? Kata Ibnu Abbas, boleh pulang silahkan tanpa harus tawaf wada. Zaid bin Thabit mengatakan tidak, dia harus menunggu selesai dulu. Kata Ibnu Abbas, silahkan kamu tanya ke istri-istri Rasul. Kalau kamu tidak percaya. Zaid bin Thabit pergi ke istri-istri Rasul mempertanyakan masalah ini, Pak. Maka istri-istri Rasul yang waktu itu ikut haji wada bersama Rasulullah SAW menjelaskan boleh. Zaid bin Thabit pun datang kepada Ibnu Abbas sambil berkata, sodakta, kamu benar. Cari dalil. Para sahabat selalu melatih supaya ikut dalil. Para sahabat kalau membawakan permasalahan selalu bawa dalil. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis, waktu itu Ibnu Abbas berfatwa bahwa orang yang berhaji Islam, haji pertama, hendaknya hajinya haji tamattu. Hajinya apa? Haji tamattu. Beliau membawakan hadis-hadis yang waktu Nabi SAW haji wada memerintahkan para sahabat yang tidak bawa hewan hadyu untuk mengubah niatnya jadi umroh. Berarti haji tamattu. Rupanya di majelisnya Ibnu Abbas ada yang menyanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa kata dia? Tapi Abu Bakar dan Umar tidak demikian pendapatnya. Marah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yushik an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun batu dari langit kepada kalian. Aku lakum qala Rasulullah. Aku sampaikan kepada kalian dalil dari Rasulullah SAW. Kalian malah menyanggahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Bagaimana para sahabat Pak mendidik muridnya supaya tahu dalil. Mengikuti dalil. Lebih mengagungkan dalil dari ucapan siapapun. Saudaraku seiman.
Pendidikan seperti ini yang harus kita pahamkan, Pak. Karena itulah ilmu, akhi. Walaupun tentunya ketika kita membawakan dalil, kita bawakan juga pemahaman para ulama'nya dari kalangan salafus salih. Oleh karena itulah ya akhi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul Thalathah ketika menyebutkan tentang apa? 3 kewajiban mengenal. Yang pertama ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil. Supaya apa tadi, Pak? Supaya kita tidak berbicara, tidak terbiasa hanya sebatas dengan berbicara tanpa ilmu. Tapi kita tahu dalilnya. Nah, di sini kita penting, Pak, menuntut ilmu, mencari dalil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, agar ya berkata tanpa ilmu ini tidak semakin merebak. Kita wajib menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya berkata tanpa ilmu. Dan bahwasanya berkata tanpa ilmu itu sangat berbahaya, baik dalam urusan dunia maupun masalah, apalagi masalah agama. Pahamkan kepada mereka. Ya. Sebab dengan cara itu masyarakat jadi paham. Oh, berarti berkata tanpa ilmu itu bahaya. Berarti kewajiban kita adalah kalau mau bicara harus dengan ilmu. Dengan dasar yang jelas. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, Pak. Kita berusaha, Pak, ya, agar berkata tanpa ilmu ini tidak semakin merebak, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berusaha mengikuti metode salaf dalam pendidikan. Mendidik anak. Itu didik mereka dulu supaya matang ilmunya. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu alat. Didik anak-anak kita. Ayo nak, kamu hafal Quran dulu. Hafalkan hadis. Tanamkan di hatinya, Pak, rasa takut untuk berkata tanpa ilmu. Pahamkan kepada anak-anak kita dan anak-anak muda bahwa agama ini milik Allah. Siapapun yang berbicara tentang agama harus ada keterangannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang agama tanpa dalil. Penting. Makanya Rasulullah SAW mengingkari orang yang berbicara tanpa ilmu. Sebagainya dalam hadis riwayat Ahmad. Waktu itu ada seorang sahabat, ya, kepalanya bocor gara-gara ada batu jatuh terkena kepalanya, belah kepalanya itu, Pak. Kemudian dia junub. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada keringanan buat saya untuk tidak mengguyur kepala saya? Apa kata teman-temannya? Tidak ada. Berkata tanpa. Akhirnya dia mandi, dia guyur kepalanya, meninggal. Sampailah ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu kalau tidak punya ilmunya? Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka yang tergesa-gesa berfatwa sebelum mencari ilmu. Ini bahaya, saudaraku seiman. Akibatnya akhirnya mati tuh orang. Gara-gara berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat karena beramal hanya berdasarkan semangat tanpa ilmu. Sebagaimana dalam hadis wa Mu'adz bin Jabal
mengimami kaumnya sholat isya baca Al-Baqarah. Baca apa? Al-Baqarah. Gara-gara Mu'adz baca Al-Baqarah, ada sebagian makmum keluar dari sholat dan sholat sendiri. Lalu Mu'adz berkata, itu orang munafik. Tak terima dia disebut munafik. Keesokan harinya datang ia ke Rasulullah SAW. Ya. Ketika sampai di Rasulullah, ternyata Mu'adz ada di samping Rasulullah. Apa ini, Pak? Udah berhenti dulu, Pak. Biarin orang biar fokus dengerin dulu, Pak. Itu gampang, Pak. Ketika orang ini datang ke Rasulullah SAW, ternyata Mu'adz ada di sisi Rasulullah SAW. Lalu dia menceritakan tentang kejadian tadi malam. Mendengar itu apa yang terjadi, Pak? Rasulullah marah kepada Mu'adz. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak memfitnah manusia, hai Mu'adz? Rasulullah mengingkari Mu'adz gara-gara beramal hanya sebatas semangat tanpa dasar apa? Ilmu. Maka Rasulullah menyuruh Mu'adz untuk membaca di sholat isya membaca sabbihis, ya, wasyamsi, walaili, idza yaghsha. Nah, lihat saudaraku sekalian. Ketika Rasulullah SAW mau memerangi Hunain setelah Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah, Rasulullah mau memerangi kaum Hawazin yang ada di Hunain. Rupanya melewati sebuah pohon. Ya. Namanya Dzatu Anwat. Nah, pohon ini rupanya, Pak, pohon tempat orang musyrikin ngalap berkah dengan cara menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Ketika melewati pohon ini, sebagian orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Hai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dzatu anwat buat ngalap berkah. Maka Rasul pun marah, Pak, dan berkata, Allahu Akbar. Inna sunan qultum kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Fatatabi'unna sanana man kana qablakum, kata Rasul. Allahu Akbar. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian ini. Kalian mengucapkan kata-kata persis yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Di mana Banu Israel berkata, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Rasul mengingkari ucapan ini karena ngomong tanpa ilmu. Bahaya memang, Pak. Berkata tanpa ilmu itu merusak sekali, Pak. Nah, ini penting, akhi. Kita mengikuti metode salaf dalam pendidikan itu, Pak. Mendidik anak-anak supaya mereka mencintai ilmu. Ya. Suruh mereka hafalkan Quran, hafalkan hadis. Kalau memang Bapak ingin anak Bapak ya betul-betul paham tentang agama, tentang ya din ini. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhwat Islam yang terakhir ya, yaitu saudaraku seiman, penting sekali setiap kita akhi untuk yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penting sekali untuk kita saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk beramal berilmu sebelum beramal, berkata dan beramal. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha
illallah. Berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Imam Bukhari apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dulu ilmu sebelum berkata dan beramal. Dengan cara itu insya Allah Pak kita akan selamat. Demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak? Saya menyuruh istri saya berdoa setiap dalam sujudnya. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Curhat saja di setiap sujud. Kamu di sholat tahajudnya, kamu silakan menangis. Curhat sama Allah. Tapi saya menyampaikan ini tidak berdasarkan ilmu Ustaz. Bolehkah kita berdoa, menangis, curhat, minta dengan pakai bahasa Indonesia saat sujud? Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah berdoa saat sujud dengan selain bahasa Arab? Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan apa? Boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Alasannya karena Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, fa'amma sujud, faqaminun fajtahidu fihi doa, adapun sujud, perbanyaklah berdoa saat apa? Sujud. Sementara banyak umat Islam nggak bisa bahasa Arab. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Atas dasar itu kata mereka boleh apa-apa. Tapi bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Sementara sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Alasannya apa? Wah, itu ucapan manusia. Rasul sabda, inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar. Salat itu tidak boleh dimasuki oleh ucapan manusia. Namun pendapat ini Pak kurang kuat. Kenapa? Hadis itu betul. Salat tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Tapi kan Rasulullah menyuruh kita berdoa. Sementara doa dalam salat dianjurkan sekali ketika sujud. Saya pernah tanya hal ini kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas. Syekh, bagi mereka yang nggak bisa bahasa Arab, boleh nggak berdoa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Boleh, kata beliau. Diucapkan atau di hati? Diucapkan. Iya. Seseorang yang paham ilmu agama tapi suka ngintip, Ustaz. Sudah ada bukti tapi seseorang itu belum ditegur. Maksudnya ngintip apa, Pak? Ngintip perempuan mandi atau ngintip apa? Yang jelas, Pak. Kalau kita tahu bahwa orang itu paham agama tapi suka ngintip, dan kita yang tahu, jangan pernah menebar aib. Karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi tidak boleh dibongkar. Yang boleh dibongkar itu kalau dilakukan terang-terangan di depan orang.
Misalkan hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang. Maka ketika yang tahu cuma antum, kewajiban antum adalah sembunyikan. Nasihati secara rahasia. Adapun kemudian antum bilang ke orang-orang itu, berarti antum lebih besar dosanya dari dia. Kenapa? Kata Rasulullah SAW apa? Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. La tattabi'u auratin muslimin. Jangan mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa inna man tatabba'a auratahu, karena orang yang mencari-cari ya aurat kaum muslimin, Allah akan cari-cari auratnya. Dan siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, Allah akan bongkar walaupun dia lakukannya dalam rumahnya sendiri. Rasulullah sabda juga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang tahu agama atau pandai agama tapi kok menolak dalil? Sebaiknya tabayun dulu, Pak. Kenapa? Sebab dia menolak dalil. Karena ada orang yang menolak dalil bisa jadi punya alasan. Alasannya apa? Misal, ternyata dalilnya lemah menurut dia, dhaif. Dan kamu tidak tahu. Atau yang kedua, dia mendapatkan dalil lain yang lebih kuat, yang bertabrakan dengan dalil yang kamu sampaikan itu. Bisa jadi. Atau yang ketiga, dia tahu bahwa dalil ini mansukh, sudah dihapus hukumnya. Ada dalil lain yang menghapus, sedangkan kamu gak tahu. Banyak faktor. Seorang alim menolak apa? Dalil bukan karena ingin menolak dalil, bukan. Tapi karena pada faktor lain. Yang bahaya itu kalau menolak dalil karena ngikutin hawa. Nah, ini yang bahaya. Makanya kadang kita lihat para ulama pendapatnya kok nggak sesuai dengan dalil yang kita tahu. Setelah kita telusuri ternyata ulama ini berhujah dengan dalil lain yang ia pandang apa? Lebih kuat. Lebih apa? Lebih kuat. Contoh misalnya, antum tahu dalil ayat fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Yang antum pahami apa? Oh, berarti makmum harus diam, dengarkan imam. Kok Imam Syafi'i tidak berhujah dengan ayat ini? Imam Syafi'i mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah. Ternyata Imam Syafi'i ya memandang bahwa ayat ini umum. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Sementara hadis itu khusus, tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i, kecuali makmum, maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi terkadang seorang alim itu Pak, ya tidak mengambil dalil karena ada alasan. Alasan karena ia melihat ada dalil yang lebih kuat. Itu bisa terjadi, saudaraku sekalian. Makanya kalau antum melihat ada teman antum yang ahli agama, kemudian antum melihat kok dia kayak nolak dalil, tabayun dulu, jangan langsung tuduh. Apalagi langsung disikapi. Tanya dulu, akhi afwan. Karena lihat antum kok menolak dalil. Kenapa ya? Alasannya apa? Ya. Nah ini saudaraku seiman. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berbuat bid'ah.
Bagaimana kalau saya diundang ke acara-acara bid'ah, Ustaz? Akhi, kalau antum diundang ke acara bid'ah, jawab, saya mau nyari dalil dulu. Nanti kalau udah ketemu dalilnya, saya mau datang. Antum diundang ke acara tahlilan, datang aja, tapi bawa buku tentang haramnya tahlilan. Bagi-bagi. Sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar. Besok-besok nggak diundang lagi, Pak. Biarin. Bagaimana memahami hadis? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Yaitu khusus untuk ayat yang kamu sudah pelajari. Yang sudah kamu pahami bagaimana penafsiran para ulamanya. Maka ayat itu saja yang kamu sampaikan. Bukan ceramah kemana-mana gara-gara satu ayat yang baru diketahui. Salah besar itu. Antum misalnya belajar nih, ya, di majelis tafsir dari seorang ustadz, memang dia ahli tafsir. Dan antum mencatat faidah-faidah tafsir di situ dari perkataan para ulama dan yang lainnya. Alhamdulillah sudah paham ayat itu. Sampaikan ayat itu ke teman antum. Antum belajar hadis di majelis hadis, misalnya belajar hadis Bulughul Maram kepada ustadz yang memang dia ahlinya. Dan antum kemudian memahami hadis ini, oh hadis ini sahih, alhamdulillah. Kemudian fikih-fikih yang terdapat dalam hadis ini apa aja dicatat sama antum. Sampaikan kepada teman antum. Itu maknanya. Ya, bukan berarti kita baru satu ayat ceramah kemana-mana. Ini kesalahan besar, saudara. Mohon penjelasan mengenai sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah seseorang niatnya hanya sholat saja. Pokoknya mau sholat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Adapun kalau antum niatnya saya mau sholat duha di waktu duha, itu namanya sholat muqayyad. Sholat yang terikat dengan waktu atau tempat. Nah, sholat sunnah mutlak boleh kapan saja dilakukan selama bukan di waktu yang dilarang. Apa yang di waktu dilarang? Pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di tengah. Yang keempat, setelah sholat asar. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam. Ini 5 waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah mutlak. Ya. Kelompok pengajian saya selalu mengangkat tangan untuk berdoa sebelum dan sesudah tahsin kami dimulai, Ustadz. Pertama, Pak, pada asalnya memang berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yastahi min ahadikum idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safra au kama qala. Allah malu kepada seseorang dari kalian apabila mengangkat 2 tangannya berdoa kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan 0, tidak diijabah. Berarti itu menunjukkan bahwa doa itu pada asalnya mengangkat tangan. Yang kedua, Pak, adapun di tempat-tempat yang di situ Rasulullah SAW sering melakukannya, tapi tidak ada riwayat bahwa Rasulullah mengangkat tangan, jangan angkat tangan. Contoh, Rasulullah sering sholat berjamaah tidak? Ada enggak riwayat para sahabat Rasulullah setelah selesai sholat mengangkat tangan memimpin doa? Enggak ada sama sekali. Padahal yang sholat bersama Rasulullah banyak tidak? Sangat banyak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menukilnya.
Contoh lagi, setelah wudhu, mau jima kan ada doanya Pak. Apa udah jima Pak? Allahumma, apa enggak? Puluhan tahun jima enggak apa? Allahumma jannibna syaitan wajan nabi syaitan marazakna. Apalin tuh, antum udah kawin gimana? Gak apal doa jima. Jangan sampai doanya begini, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ada enggak dalilnya? Rasulullah SAW mau jima doa dulu pakai angkat tangan. Allahumma jannibna syaitan wajan nabi syaitan. Ada. Ketika doa masuk WC, apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada enggak Rasulullah SAW masuk WC angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Gak ada. Padahal sering Rasulullah lakukan, tapi tidak ada satupun penukilan. Maka pada waktu itu tidak boleh. Majlis taklim, Rasulullah sering enggak majlis taklim? Ada enggak Rasulullah SAW sebelum majlis taklim angkat tangan dulu berdoa? Setelah majlis taklim angkat tangan lagi berdoa dan dirutinkan itu? Gak ada dalilnya. Sama dengan ini, apa bedanya? Ikhwatul Islam secara khusus, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kalau korban apakah syarat jangan memotong kuku? Bukan syarat, Pak. Rasulullah hanya melarang untuk memotong kuku, rambut bagi mereka yang mau berkorban ketika telah masuk 1 Dzulhijjah. Nah kalau antum potong kuku, apakah korbannya enggak sah? Sah, tetap sah. Tapi perbuatan antum ini yang berdosa atas pendapat sebagian ulama. Karena masalah larangan memotong kuku rambut ini terjadi ikhtilaf hukumnya. Apakah sampai haram atau hanya makruh? Jumhur ulama mengatakan makruh saja, tidak sampai kepada apa? Haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi semua sepakat ulama bahwa itu bukan syarat sah korban. Ya. Bolehkah saya memberitahu orang yang memandikan jenazah supaya dilakukan secara sesuai syariat? Boleh saja, nggak apa-apa. Kalau antum tahu mereka memandikannya nggak sesuai syariat. Tapi yang saya tahu Pak, ya memandikan mayat semua alhamdulillah sesuai syariat. Ya semua orang paham bagaimana para ahli-ahli tim jenazah itu paham bagaimana cara apa memandikan. Ya. Apakah ada yang bisa membaca aura seseorang? Dan apakah dia termasuk dukun? Apa sih aura itu, Pak? Hah? Aura itu apa aura? Membaca aura itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Ya. Kalau maksudnya membaca aura artinya pas antum melihat orangnya, antum langsung paham. Ini orang sifatnya begini. Seperti itu bisa saja, tak masalah. Tapi kalau maksudnya aura artinya memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini orang rezekinya bakalan seret nih. Ini orang nanti istrinya bakalan cerewet nih. Nah ini dukun. Kenapa? Karena mengaku-ngaku ilmu yang gaib. Ya. Mengaku-ngaku ilmu yang gaib termasuk perbuatan para dukun. Karena yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, suraku seiman. Adapun kalau misalnya itu sesuai dengan ilmu, nggak masalah.
Ya. Sensei Abu Muhammad, Sensei Faris Alfiandi pernah dibawa sama Ustadz Dr. Ali Musri itu Pak. Itu Syekh Abdurrahman Al-Khumayis datang ke Indonesia. Kemudian beliau minta dicarikan tabib. Dibawalah Sensei Abu Muhammad itu. Kemudian dilihat kakinya. Kata Abu Muhammad apa? Syekh, kaki antum panjang sebelah. Syekh. Terus dilihat lidahnya, dilihat ininya. Syekh, 10 tahun yang lalu antum pernah jatuh ya? Kata Syekh Abdurrahman apa kepada Ustadz Ali Misri? Ya Ali, ini bukan. Kok bisa tahu dia 10 tahun yang lalu saya pernah jatuh? Maka Abu Muhammad menjelaskan ada ilmunya Syekh. Ya, ada ilmunya. Begitu, kalau seperti ini nggak masalah, memang ada ilmunya. Kenapa dia kok? Anda pernah tanya ke Abu Muhammad, kok bisa antum memperkirakan? Ya ada ilmunya gini. Ya, silakan aja. Kalau itu memang terbukti secara ilmiah, itu bukan dukun, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pak. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.